Selamat pagi anak-anak semuanya. Kurang semangat, selamat pagi. Iya, Ibu Esther yakin anak-anak di rumah boleh terus semangat, boleh terus bersuka cita hari ini ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh mengikuti sekolah minggu kembali di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Mari Ibu Esther mengajak anak-anak semuanya untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini ya. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak boleh duduk dengan tenang, boleh duduk dengan rapi. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati setiap kami, Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang di rumah, Tuhan juga yang memberkati. Saat ini Tuhan, kami sudah siap, kami ingin bersekolah minggu, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan pujian dan kita juga bisa bernyanyi bersama di rumah ya, dari teman kita. Ada yang tahu nggak siapa? Ya, penasaran ya? Kita mau nyanyi bersama-sama dengan teman kita, yaitu Evans Dame Sinaga. Ya, kita memuji Tuhan bersama pada pagi hari ini. Pagi Bu Mariati, saya Evans Sinaga dari kelas 4A. Saya akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih Bu Mariati. Baik, kita akan menyanyi bersama-sama Hari Ini Harinya Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah masih bersemangat ya, kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan kembali. Hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik, anak-anak yang di rumah, silakan duduk kembali.
Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan duduk dengan baik, mempersiapkan Alkitabnya. Kita mau bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari teman kita, ada Christopher Betran. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita akan pujikan waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita pujikan sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Paulus.
Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Paulus di sini ya. Sudah kangen Pak Paulus sama adik-adik, lama nggak bertemu. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan ya. Yang berjudul hari ini Aku Menghargai Pembaptisan ya. Tapi pada saat ini mari kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami boleh sekolah minggu pada hari ini dan kami boleh memuji Tuhan dan sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, buka telinga kami, hati kami, pikiran kami supaya ketika disampaikan firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami semua dan kami boleh mengerti akan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu yang ada. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, aku menghargai pembaptisan, judulnya pada saat ini. Nah adik-adik, sebelumnya tahu ya tentang pembaptisan, sudah beberapa waktu yang lalu kita dibahas mengenai pembaptisan. Nah, baptisan ini adalah suatu upacara ya, upacara rohani yang dilaksanakan oleh gereja. Tapi kita tahu dulu apa itu arti menghargai? Tadi kan menghargai, aku menghargai pembaptisan, arti menghargai ya. Menghargai adalah suatu sikap menghormati ya, menilai dengan baik apa yang kita lihat atau apa yang kita sedang dilakukan oleh orang lain ya. Sikap menghargai perlu dilakukan ketika kita berada dimanapun dengan siapapun ya. Menghargai itu menghormati ya, menghormati nilai yang baik apa yang kita lihat dan apa yang kita sedang dilakukan oleh orang lain ya. Sikap menghargai perlu dilakukan ketika kita berada dimanapun dan dengan siapapun ya. Kita menghormati, menghargai itu sama dengan menghormati apa yang dilakukan orang lain. Nah adik-adik, kita ada beberapa contoh menghargai ya. Contoh menghargai. Yang pertama, menghargai orang tua. Pak Paulus menghargai orang tua itu seperti apa? Nah adik-adik ya, menghargai orang tua yaitu patuh kepada orang tua. Ketika orang tua, anak silakan belajar. Budi silakan untuk misalnya tidur, udah malam, tidur. Ya, itu menghargai orang tua. Ketika orang tua suruh, itu kita mau. Itu menghargai orang tua, nasihat orang tua. Kemudian ada lagi menghargai guru. Wah, siapa di sini menghargai guru? Wah, pasti ya. Guru itu baik. Bu guru itu memberikan ilmunya kepada kita semua, adik-adik semua, anak-anak semua sehingga anak-anak tambah pinter ya. Menghargai guru itu sangat penting ya. Guru kerjakan PR, kerjakan latihan. Nasihat ibu guru didengar ya. Didengar, dikuatkan. Ya, itu menghargai. Ibu guru senang ya, menghargai orang tua, menghargai guru. Itu senang. Orang tua tadi kalau menghargai orang tua, apa-apa saja kita minta ini beli makanan, dikasih karena baik. Kalau guru juga, ketika anak-anak patuh, baik sama bu guru, mendengar nasihatannya, ya, ibu guru akan selalu menyayangi, ya, memberikan ilmunya kepada anak-anak semua. Kemudian menghargai teman. Nah, siapa di sini punya teman? Anak-anak semua, adik-adik semua pasti punya teman, ya. Nah, teman itu harus dihargai, ya. Nggak boleh nggak dihargai. Teman itu harus dihargai, ya. Dihargai kalau main sportif. Jangan nakal, jangan saling ganggu, ya. Hargai temannya. Kalau lagi sedih kita menghibur. Kalau lagi senang kita berbagi. Itu menghargai teman, sehingga teman-temannya nanti sayang sama kita. Kemudian ada lagi menghargai sesama. Pak Paulus menghargai sesama ini siapa? Ya sesama manusia. Walaupun kadang-kadang kita tidak kenal, kita hargai, ya. Kita hargai gimana Pak Paulus? Ya ketika kalau ada lagi acara duka-duka, jangan ribut, ya. Ketika ada orang kita permisi, ya. Kita menghargai di tempat umum dimanapun. Itu menghargai sesama, walaupun kita tidak kenal, ya. Kemudian ada lagi, nah ini yang penting, menghargai Tuhan, ya. Menghargai Tuhan, ya. Menghargai Tuhan ini gimana Pak Paulus? Ya jangan melakukan dosa. Kalau di gereja menghargai Tuhan yaitu dengan tertib, ya. Dengan tertib
Nggak boleh ribut kalau lagi di gereja, nggak boleh main-main semuanya ya. Tertib berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik. Ada satu lagi yaitu yang tadi kita kembali, yaitu tentang arti baptisan. Kita tadi menghargai pembaptisan ya. Baptisan itu apa sih? Ya, baptisan adalah kiasan atau lambang karya penyelamatan Kristus yang sangat sakral dan penting sehingga kita sebagai orang percaya harus menghargai pembaptisan. Ya. Ini merupakan lambang penyelamatan. Kenapa Pak Paulus? Upacara baptisan itu penting. Oh penting. Ya. Upacara baptisan itu sangat penting. Ya. Nah adik-adik, kita tahu keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Seperti Yohanes 3 ayat 16 ya. Coba kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Nah, mari kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Loh, ini ya, Tuhan begitu baik kepada dunia ini ya, menyelamatkan dunia ini melalui Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang, semua manusia yang percaya kepadanya ya. Kita tidak binasa, kita tidak ke neraka, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Itu janji Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan baptisan Pak Paulus ya? Kok kami bingung? Nah, jangan bingung ya. Jadi baptisan sama iman kita itu sangat berhubungan ya. Kita telah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, itu harus dinyatakan melalui baptisan. Pak Paulus, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi kita tidak dibaptis, boleh enggak? Oh, enggak lengkap ya. Kita harus dibaptis ya. Pengakuan daripada iman kita kepada Tuhan Yesus, yaitu dilambangkan dengan pembaptisan. Kita rela dibaptis. Nanti anak-anak ketika sudah benar-benar mengerti, mungkin kelas 6 atau SMP, siap dibaptis. Siap dibaptis. Sebagai pernyataan kita sebagai orang percaya. Mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Disaksikan oleh semua jemaat dan oleh Tuhan sendiri. Kita dibaptis. Nah, kita kembali lagi mengenai baptisan. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dilakukan ya, waktu menyaksikan upacara baptisan. Nah, Pak Paulus tanya, kalau upacara bendera semuanya ada yang main-main enggak? Enggak ada yang main-main ya. Kalau nanti main-main dihukum. Kalau upacara bendera, wah siap bro, siap. Wah semuanya siap ya. Enggak boleh. Enggak boleh ribut, enggak boleh. Apalagi upacara baptisan ya. Kita lihat apa yang tidak boleh dilakukan di dalam upacara baptisan. Nih, ngobrol ya. Nih suka ngobrol di gereja, apalagi waktu ketika upacara pembaptisan ya. Ngobrol. Aku tadi habis makan pempek banyak ya. Tadi mamaku belikan mainan. Wah, ribut ya. Ribut. Itu enggak boleh. Enggak boleh ya. Ngobrol waktu kebaktian, waktu upacara baptisan, enggak boleh ngobrol ya. Enggak boleh. Kemudian ini ada lagi zaman sekarang, main HP. Wah, ini main HP nggak boleh, ya. Main HP cerita, lihat YouTube, wah YouTube bagus nih. Wah, ini ada main game online. Wah, nggak boleh, ya, nggak boleh itu. Kemudian ada lagi apa? Tidur waktu kebaktian atau waktu upacara baptisan, tidur. Tidur kayak Mr. Bean bilang, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kemudian ada lagi bermain lari-lari atau mondar-mandir dalam gereja ketika ada kebaktian, ketika ada upacara baptisan, itu nggak boleh. Adik-adik, anak-anak nggak boleh melakukan itu. Itu tidak baik. Itu tidak menghargai Tuhan dan tidak menghargai sesama kita, orang lain. Itu nggak boleh dilakukan. Nah, adik-adik. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita dibaptis dengan sungguh-sungguh dan kita menyaksikan upacara pembaptisan, ya,
beberapa minggu yang lalu tuh ada upacara pembaptisan. Semuanya hikmat, nggak boleh ribut. Pak pendetanya memimpin di kolam baptisan, berdoa, ya, kemudian membaptiskan, ya, dibaptiskan. Kita nggak boleh, ya, kita nggak boleh ribut. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik ketika upacara pembaptisan berlangsung. Kita menghargai sikap kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi saat ini kita akan mengambil suatu kesimpulan, ya. Kesimpulannya adalah dimanapun dan dengan siapapun berada, kita harus tetap menanamkan sikap menghargai, ya, dalam hidup kita. Kita menunjukkan sikap yang baik ketika kita berada dalam sebuah gereja, bahkan di tempat umum, ya. Dimanapun dan dengan siapapun berada, kita harus tetap menanamkan sikap menghargai dalam hidup kita. Kita dapat menunjukkan sikap yang baik ketika kita berada di sebuah gereja atau bahkan di tempat umum. Kemudian menghargai pembaptisan adalah salah satu bukti bahwa kita juga mengasihi dan menghargai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, mulai saat ini ada pembelajaran yang baru, kita harus menghargai, ya. Banyak tadi contoh menghargai, terlebih lagi yang ditekankan adalah menghargai upacara pembaptisan yang dilakukan di gereja. Karena baptisan itu adalah lambang atau pernyataan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah cerita pada saat ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Pak Paulus akan memimpin dalam doa. Berdoa untuk adik-adik semua supaya sehat selalu, orang tuanya diberkati Tuhan, dan juga kita berdoa untuk bangsa negara kita, khususnya untuk mengalami pandemi ini supaya dapat terlewatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami telah belajar tentang aku menghargai pembaptisan. Terima kasih Bapa di surga, kami diingatkan kembali bahwa kami harus menghargai. Hari ini kami boleh menghargai orang tua kami, menghargai guru kami, menghargai sesama kami, menghargai teman dan menghargai Tuhan. Bila Tuhan akan memberkati kami semua dan juga kami harus menghargai pembaptisan. Kami boleh menghargai Tuhan dengan tidak ribut ketika kebaktian, dengan sungguh-sungguh menyaksikan upacara kebaktian, upacara pembaptisan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua, anak-anak-Mu di dalam sekolah online. Tuhan akan memberkati supaya tambah pinter, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, penyertaan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dalam keadaan baik selalu. Kami sehat, juga orang tua kami, papa mama kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami diberkati oleh Tuhan dan dijaga dengan kesehatan, dan Tuhan memberkati di dalam setiap usaha dan pekerjaan, supaya Tuhan akan selalu mencukupkan dan menolong kami semua. Kami teringat juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, juga aparat keamanan TNI Polri, anggota MPR, DPR, dan juga kami berdoa untuk setiap gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai kepala desa, pemerintahan yang terendah di seluruh Indonesia. Tuhan berkati, supaya semuanya dapat berjalan baik dan benar. Kau akan memberkati bangsa kami, supaya terus maju dan berkembang. Kami coba berdoa khusus untuk bencana COVID-19 ini yang masih melanda. Kami berdoa, biarlah pemerintah dapat menanggulangi dengan baik. Terlebih lagi biarlah kuasa Tuhan yang maha besar, kuasa Tuhan Yesus akan memberkati, supaya wabah ini boleh berlalu, dan kami kemudian boleh dalam keadaan sedia kala, baik-baik dan berjalan sesuai normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan mendengarkan pujian dari teman kita Syakira.
Terima kasih untuk adik-adik kami yang sudah menyanyi, memuji bersama pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa anak-anak yang di rumah tetap semangat, tetap membaca Alkitab dan juga tetap mengikuti sekolah minggu, tetap setia dalam sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Jangan lupa ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.